Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Mereka bertiga melewati taman yang dipenuhi energi spiritual dan langsung menuju ke pusat puncak. Kadang-kadang, kita bisa melihat beberapa pelayan di tingkat nirvana di sekitar sini, tetapi jumlahnya tidak banyak, hanya 3. Terlihat bahwa Jinzua, seperti dirinya, berhati murni dan tidak menyukai keramaian. Kebaikan. Yang Chen awalnya ingin segera melihat cakar emas, tetapi ketika dia menoleh, dia tiba-tiba melihat halaman penuh dengan ramuan spiritual dari halaman sebelah kiri. Melihat ramuan spiritual ini, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan sedikit kegembiraan. Itu Sun Linghua, bisik Yang Chen. Sutra misterius Yin yang miliknya, tangan kiri melambangkan kehidupan, tangan kanan melambangkan kematian. Dia telah mengolah kematian dan memahami angin hitam yang mematikan, tetapi dia belum memurnikan kehidupan. Jika Anda ingin menumbuhkan kehidupan, Anda masih membutuhkan bahan-bahan tertentu, dan bunga matahari adalah salah satunya. Bahan-bahan lainnya mudah ditemukan, tetapi bunga matahari agak lebih sulit. Jika berada di garis depan, dengan pasar terbaik untuk mengumpulkannya, itu tidak akan sulit. Namun, di balik paviliun Tianzun, di mana pasar seperti itu bisa ditemukan, mengumpulkan bunga matahari menjadi sulit. Oleh karena itu, ketika Yang Chen melihat bunga matahari, hatinya tak kuasa menahan rasa berdebar, dan dia memandanginya beberapa kali lagi. Justru karena inilah He Fei Hong menjadi tidak senang. Yang Yi, apa yang kau lakukan? Sudah kubilang jangan dekat-dekat dengan kebun tanaman spiritual di sini. Apa kau tidak serius dengan kata-kataku? Kalau tanaman spiritual ini rusak, apa kau sanggup membayar ganti rugi? Melihat reaksi He Fei Hong yang besar, Yang Chen terdiam sejenak, lalu tak kuasa menahan tawa. Aku masih menjaga jarak tertentu dari kebun ramuan spiritual ini. Seharusnya tidak seserius itu. Berani membantah. He Fei Hong melotot padanya. Di matanya, Yang Chen hanyalah seseorang yang ingin memanjat tangga cakar emas. Seseorang yang membayar harga semahal itu untuk mendekati cakar emas hanyalah seseorang yang ingin membalikkan keadaan. Dia tentu saja merasa jijik dalam hatinya, dan ketika dia melihat prasasti Dao yang diungkapkan Yang Chen tidak kuat, dia pun semakin tidak puas. Di matanya, dia adalah murid elit, dan dia sangat akrab dengan Jinzua. Belum lagi murid-murid biasa ini, bahkan Hong Yihu pun harus bersikap hormat ketika bertemu dengannya. Yang Chen, siapakah dia menurut dia? Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara dari dalam. Apa yang sedang terjadi? Dari dalam, terdengar suara tawa, lalu seorang lelaki tegap berjalan perlahan ke arah mereka dengan postur yang anggun. Kalau diperhatikan lebih dekat, bukankah cakar emas itu berubah wujud menjadi manusia? Melihat cakar emas keluar dari dalam, Hong Yihu dan He Fei Hong segera membungkuk hormat. Meskipun Hong Yihu sangat dihormati di luar dan tak seorang pun berani menyinggung perasaannya, ia tak berani bertindak gegabah di depan Jinzua. Ia tahu betul apa yang diwakili oleh identitas Jinzua di Gunung Taili. Dia bisa disebut raja di depan umum, tetapi jika dia tidak tahu bagaimana menghargainya dan menyinggung seseorang yang tidak seharusnya disinggung, Golden Claw dapat mengubah semua yang dimilikinya sekarang menjadi abu kapan saja. He Fei Hong juga sangat jelas tentang hal ini. Dengan identitasnya sebagai cakar emas, ia mendapatkan rasa hormat dari banyak orang di luar, dan ia tahu betul apa yang sedang terjadi. Itulah sebabnya dia berkata sambil tersenyum menyanjung, Tuan Jin, beginilah yang terjadi. Seorang pemuda yang belum banyak mengenal dunia ingin bertemu dengan Anda. Saya melihat dia baik hati, jadi saya membawanya masuk. Tapi siapa sangka dia begitu tidak tahu terima kasih sampai menerobos masuk ke taman Anda yang berharga. Saya memarahinya. Bagaimana dengan ini? Saya rasa Anda tidak perlu membuang waktu lagi dengan anak ini. Saya akan mengusirnya saja. Tidak, He Fei Hong, apa maksudmu? Hong Yihu cemas. Pada saat kritis ini, He Fei Hong sebenarnya ingin mengusir Yang Chen. He Fei Hong mencibir. Di matanya, membawa Yang Chen ke sini sudah merupakan pemenuhan perjanjian dan sumpah sebelumnya. Sekarang setelah melihatnya, siapa bilang dia tidak bisa mengusir Yang Chen? Dia selalu tidak menyukai Yang Chen. Dia bersikap begitu tenang dan kalem sepanjang perjalanan ke sini, dan beraninya dia membantahnya barusan. Konyol, memanjat dahan pohon yang tinggi itu. Aku ingin lihat bagaimana caramu memanjatnya. Di matanya, berkurangnya satu orang yang mencoba menaiki tangga sosial akan memberinya banyak manfaat. Apa maksudmu? Aku sudah bilang jangan berkeliaran, tapi anak ini masih saja ingin mendekati bunga matahari. Kalau bunga matahari seluas ini benar-benar dirusak olehmu, apa kau sanggup bertanggung jawab? Apa terlalu berat sampai kau harus mengusirnya? Tanya He Fei Hong dingin. Yang Chen tidak marah sekarang, malah tertawa. He Fei Hong ini sungguh luar biasa. Saya hanya memandangi bunga matahari dari kejauhan, lalu saya bisa mempersulit diri saya sendiri. Dia tidak peduli dengan He Fei Hong. Karena baginya, hal itu tidak diperlukan lagi. He Fei Hong merasa membawa Yang Chen ke sini sudah cukup. Bagi Yang Chen, datang ke sini memang sudah cukup. Dia tersenyum tipis. Pekarangan dekat bunga matahari. Aku mau bunga matahari ini, Golden Claw, bagaimana menurutmu?
Beraninya kau memanggil Tuan Jin dengan namanya. Urat-urat He Fei Hong terlihat. Di matanya, Jin Zua adalah dasar dari kesombongan dan perilakunya yang mendominasi. Bagaimana mungkin ia menoleransi orang yang memanggil Jin Zua dengan namanya dan memperlakukannya setara? Wah, kurasa kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu, kata He Fei Hong dingin. Namun saat ini, Jin Zua menatap Yang Chen dan berkata sambil tersenyum tipis, hahaha, aku akan memberikan seluruh halaman Sun Linghua ini kepadamu. Tidak, puncak ini, setengahnya milikku, dan setengahnya milikmu. Ketika kata-kata ini keluar, He Fei Hong dan Hong Yihu keduanya terkejut. Ini, apa artinya ini? Jin Zua memberikan setengah puncaknya kepada Yang Chen. Apa gunanya hanya halaman Sun Linghua? Jin Zua sama sekali tidak peduli. Dan yang menggelikan adalah He Fei Hong terus mengungkit Yang Chen dan mendekati Taiyang Linghua. Hal ini membuat He Fei Hong tersipu malu sejenak. Apalagi dengan Hong Yihu di sampingnya, He Fei Hong menggertakkan gigi dan berkata, Tuan Jin, ada apa ini? Siapa yang Yi ini? Kau akan memberinya setengah dari puncak gunung itu. Jin Zua berkata dengan dingin, diam. He Fei Hong, aku sangat kecewa dengan penampilanmu akhir-akhir ini. Kalau dia bukan siapa-siapa, lalu siapa kau? Apa kau pikir kau bisa berbuat sesuka hati hanya karena kau tetanggaku? He Fei Hong sedikit tertegun. Jin Zua selalu mudah didekati, tetapi ini pertama kalinya dia berbicara seperti ini. Jin Zua menggosok alisnya dan berkata, He Fei Hong, kau benar-benar mengecewakanku. Akhir-akhir ini aku banyak mendengar tentangmu menggunakan namaku untuk menindas pria dan wanita. Awalnya aku tidak menyangka itu benar, tapi hari ini, sepertinya kau sudah keterlaluan. Mulai hari ini, menjauhlah dari puncak di sebelahku. Jika kau berani menggunakan namaku untuk menindas orang lain lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. He Fei Hong menelan ludah, dan pandangan ketakutan muncul di matanya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Jin Zua tega merampas haknya untuk tetap berada di dekat puncak ini hanya dengan satu kalimat. Kau tahu, kalau dia tinggal di sini sehari lagi, dia bisa meminjam gengsi cakar emas untuk sehari lagi. Kalau dia pergi dari sini, semua orang akan tahu kalau cakar emas telah mengusirnya. Jika dia tidak bisa menggunakan kekuatan cakar emas, statusnya akan anjlok. Meskipun dibandingkan dengan murid biasa, statusnya masih jauh lebih tinggi, tetapi dibandingkan dengan murid elit, statusnya akan menjadi tidak signifikan. Hal ini sama sekali tidak dapat diterima olehnya, karena dia begitu angkuh dan berkuasa sehingga bahkan murid-murid elit pun harus tersenyum padanya. He Fei Hong tidak mempercayai telinganya. Dia bukan orang bodoh, dia bisa melihat bahwa Jin Zua mengusirnya karena Yang Chen. Tahukah Anda, dia pernah memanfaatkan reputasi Golden Claw untuk melakukan apapun yang diinginkannya, tetapi Golden Claw adalah orang yang baik dan demi menjaga muka, dia menyebutkannya tetapi tidak menganggapnya terlalu serius. Namun hari ini, dia diusir. Kemampuan macam apa yang dimiliki Yang Chen ini? Dia tidak tahu bahwa dia sangat peduli pada Yang Chen yang memanggilnya dengan nama Jin Zua, tetapi dia tidak tahu bahwa nama Jin Zua diberikan kepadanya oleh Yang Chen sendiri. He Fei Hong dipenuhi rasa kesal. Ia berkata dengan gugup, Tuan Jin, saya tahu saya salah. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya tidak akan pernah lagi menggunakan reputasi Anda untuk menindas orang lain. Enyahlah. Jin Zua tak mau membuang waktu lagi dan melambaikan tangannya. Ada beberapa hal yang tak ingin kukatakan untuk kedua kalinya. Kalau kau tidak pergi, situasinya akan semakin memalukan saat aku mengusirmu. He Fei Hong terkejut dan tahu bahwa Jin Zua telah mengambil keputusan, jadi dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia pergi sendiri, tetapi dia kehilangan perlindungan Golden Claw. Dihantam habis-habisan oleh cakar emas sama saja dengan ia dan cakar emas berdiri berseberangan. Saat itu, situasinya semakin menyedihkan. Begitu saja, He Fei Hong pergi dengan wajah merah. Melihat pemandangan ini, Hong Yihu menarik napas dalam-dalam dan tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya identitas Yang Chen. Bahkan Jin Zua pun begitu sopan padanya. Siapa orang ini? Yang Chen sekarang tersenyum tenang, Hong Yihu, kamu juga bisa pergi. Melihat keduanya ada yang ingin dibicarakan, Hong Yihu tentu saja tidak berani tinggal lebih lama lagi dan segera pergi. Namun Yang Chen tiba-tiba teringat sesuatu, tunggu. Hong Yihu tidak tahu apa maksud Yang Chen memanggilnya, jadi dia berbalik dan mendapati sebuah pil dilemparkan ke arahnya. Setelah meminum pil itu dan melihatnya, wajah Hong Yihu yang awalnya tenang segera menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa, membuatnya benar-benar tidak dapat mempercayai matanya. Dia tahu Yang Chen murah hati, tetapi dia tidak percaya Yang Chen akan selalu begitu murah hati. Ini adalah pil lain yang sangat membantu mereka yang berada di tahap nirvana. Pil yang diberikan Yang Chen sebelumnya telah sangat bermanfaat baginya, dan sekarang setelah menerima pil ini, ia merasa semakin bahagia. Yang Chen punya alasan untuk memberi Hong Yihu ramuan itu. Ia sangat puas dengan penampilan Hong Yihu. Memberinya hadiah tentu saja merupakan hal yang tepat. Setelah memberikan hadiah, Hong Yihu segera pergi, tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Meskipun dia sangat penasaran tentang hubungan antara Yang Chen dan Jin Zua, dia tahu betul bahwa ada beberapa hal yang lebih baik tidak diketahui.
Setelah Hong Yihu pergi, Jin Zua melambaikan tangan kepada pelayan lainnya dan memberi isyarat agar mereka pergi. Ketika tidak ada orang lain di sekitar, Jin Zua dan Yang Chen saling memandang dan tersenyum. Keduanya memiliki koneksi telepati. Hanya dengan saling memandang, meskipun penampilan mereka berubah drastis, mereka tetap akan tahu siapa orang tersebut. Tuan muda, Jin Zua sangat gembira. Cakar emas. Yang Chen juga dipenuhi dengan emosi. Keduanya sudah lama tidak bertemu dan keduanya sangat emosional. Yang Chen kembali melepaskan kedua saudara beruang hitam gunung hitam itu. Begitu kedua saudara itu keluar, mereka memeluk Jin Zua dengan erat. Cakar emas, kultivasimu telah menjadi begitu kuat sehingga kami pikir kami akan menjadi lebih kuat darimu dengan mengikuti bos. Oh, sudah berakhir. Kita dikalahkan oleh Golden Claw lagi. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Yang Chen tertawa terbahak-bahak, kalian berdua beruang bodoh, tidak akan mudah mengejar cakar emas. Jin Zua pun tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku sudah sangat menderita akhir-akhir ini. Kalian berdua mengikuti bos, jadi kalian mungkin malas dan tidur seharian. Bagaimana kamu tahu? Kedua saudara itu menggaruk kepala mereka. Mereka berdua hanya makan dan tidur. Ada banyak monster di Menara Dewa Iblis, dan banyak dari mereka tidak mematuhi Yang Chen. Mereka hanya akan memakan beberapa monster yang mereka tangkap dan tidak mereka sukai. Setelah makan, saya langsung tidur. Rasanya menyegarkan sekali. Keempat saudara itu asyik mengobrol bersama dan suasana hatinya sangat gembira dan merasa sangat bahagia. Yang Chen dan Jin Zua sudah tidak bertemu setidaknya selama puluhan tahun. Ketika mereka bertemu lagi, wajar saja jika ia banyak bertanya. Setelah dia meninggalkannya dan pergi ke lembah naga, leluhur naga memperlakukan Jin Zua dengan sangat baik, dan Jin Zua menyebutkan hal ini berkali-kali. Hal ini juga mengurangi kebencian Yang Chen terhadap Longgu. Karena orang-orang di Longgu cukup baik kepada Jin Zua, tidak masalah jika ia menderita sedikit ketidakadilan. Kultivasi Jin Zua maju pesat di lembah naga, dan ia mencapai tahap pencerahan. Setelah itu, orang-orang dari alam selatan tiba dan menyampaikan undangan ke Longgu. Jin Zua pergi jauh-jauh ke Paviliun Tianzun dan merupakan salah satu orang pertama yang tiba di sana, bahkan lebih awal dari Yang Chen dan Zhang Suelian. Setelah tiba di Paviliun Tianzun, kultivasi Jin Zua berkembang pesat, mencapai tahap nirvana. Bahkan setelah mencapai tahap nirvana, ia tak terbendung, dan ia terus berkembang hingga mencapai levelnya saat ini. Yang Chen juga menceritakan kisahnya sendiri, menggambarkan perjalanannya dari dunia roh ke dunia selatan, dan kemudian banyak liku-liku yang dilaluinya untuk bisa sampai di sini. Bos, kau masih menyimpan cerita-cerita itu. Li Chongqiao ini benar-benar menyebalkan, kata Jin Zua sambil menggertakkan giginya. Saya datang ke Paviliun Tianzun kali ini untuk menyelesaikan masalah dengan Li Chongqiao. Sekarang, musuh sudah terang-terangan dan kita masih dalam kegelapan, yang membuatnya lebih mudah untuk dihadapi. Namun, saya tidak tahu banyak tentang kekuatan Li Chongqiao saat ini, kata Yang Chen. Mendengar ini, Jin Zua tak kuasa menahan senyum getir. Tuan muda, mungkin sulit menghadapi Li Chongqiao ini. Aku merasa dia sudah menyentuh kekuatan hukum. Fondasinya di periode Mahayana terlalu dalam untuk memasuki alam tanpa batas di alam roh. Namun, setelah datang ke Paviliun Tianzun, setelah dibaptis oleh materi dan harta surgawi, serta menerima bimbingan dari para pendahulunya, dia dengan cepat mencapai alam tanpa batas, dan kultivasinya terus meningkat. Dia tidak sebanding dengan seseorang yang belum menyentuh kekuatan hukum. Kau tidak boleh melawan Li Chongqiao ini sekarang. Menyentuh kekuatan hukum. Yang Chen tiba-tiba terdiam. Ini sungguh di luar dugaannya. Awalnya ia mengira Li Chongqiao baru saja memasuki alam ketiadaan, dan hukum itu akan sangat jauh darinya. Namun tanpa diduga, kekuatan Li Chongqiao melampaui imajinasinya dan secara langsung menyentuh kekuatan hukum. Jika kekuatan Li Chongqiao telah mencapai tingkat menyentuh hukum, maka akan sedikit sulit untuk dipecahkan. Lagi pula, konsep orang berkuasa yang bersentuhan dengan hukum dan orang yang tidak bersentuhan dengan hukum itu sama sekali berbeda. Ini akan jauh lebih merepotkan. Yang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tuan muda, Anda tidak perlu berkecil hati. Meskipun kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Li Chongqiao dalam waktu dekat, Li Chongqiao tidak akan mudah menghadapi kita. Selama Anda tetap bersama saya, dengan guru saya di sini, Li Chongqiao tidak akan berani bertindak gegabah. Jin Zua menyeringai, dan wajahnya menunjukkan kegembiraan yang mendalam ketika ia berbicara tentang gurunya. Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Ao, siapa tuanmu? Setelah saya bergabung dengan Paviliun Tianzun, saya diterima oleh guru saya. Nama guru saya adalah Li Chengkang, dan nama budanya adalah Yunbi Tianzun. Dia adalah salah satu Tianzun terkuat selain Lord Zhenwang, dan juga salah satu manajer Paviliun Tianzun saat ini. Selama guru saya ada di sini, sekuat apapun Li Chongqiao, dia tidak akan berani bertindak gegabah. Jin Zua menyeringai. Yang Chen tidak terlalu peduli dengan perlindungan guru Jin Zua, karena identitasnya belum terungkap, dan dia tidak takut dengan hal-hal ini. Dia khawatir tentang hal lain. Tuanmu adalah kepala Paviliun Tianzun. Yang Chen bertanya dengan bingung.
Bukan begitu. Master Paviliun Tianzun hanyalah Tuan Lingwang, dan guruku adalah penjabat Master Paviliun. Setelah Tuan Lingwang dipenjara di Istana Lingwang, beliau menyerahkan pengelolaan Paviliun Tianzun kepada guruku dan beberapa Tianzun Wujing lainnya. Namun, dibandingkan dengan kekuatan, guruku masih lebih kuat. Meskipun beliau tidak memiliki posisi Master Paviliun, beliau tidak jauh berbeda dengan Master Paviliun. Ketika Jinzua mengatakan ini, ada sedikit kebanggaan di wajahnya. Ketika Yang Chen melihat ini, dia tahu bahwa Yun Bie Tianzun mungkin bukan orang jahat. Yun Bie Tianzun, Yun Qi Tianzun. Sepertinya mereka berdua memang saudara. Yun Qi Tianzun juga orang yang baik. Dilihat dari sikap Jinzua, Yun Bie Tianzun juga seharusnya orang yang baik. Hal ini justru membuatnya merasa jauh lebih tenang. Namun, memikirkan hal-hal yang merepotkan itu, ia bertanya lagi, siapa yang lebih menguasai Paviliun Tianzun, Raja Sejati ini atau gurumu? Jinzua tidak tahu mengapa Yang Chen menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi mengingat hubungan antara dirinya dan Yang Chen, tidak perlu baginya untuk menyembunyikan apapun dari Yang Chen. Bagaimana ya? Tuan Raja Sejati mengendalikan seluruh area suci Raja Roh. Di sisi lain, tuanku hanya mengendalikan Paviliun Tianzun. Biasanya, Raja Sejati juga mengendalikan Paviliun Tianzun, tetapi Raja Sejati sibuk dengan banyak urusan dan sering bepergian. Oleh karena itu, pengelolaan Paviliun Tianzun olehnya tidak sebaik tuanku, dan prestisenya tentu saja jauh lebih rendah daripada tuanku. Cakar emas menjelaskan semuanya, namun, jika Tuan Raja Sejati benar-benar ingin mengendalikan Paviliun Tianzun, tuanku kemungkinan besar akan menyerahkannya. Lagi pula, Tuan Raja Sejati adalah satu-satunya ahli tingkat raja di area suci Raja Roh. Ngomong-ngomong, Raja Sejati telah mengunjungi Paviliun Tianzun cukup sering selama bertahun-tahun dan tampaknya cukup peduli dengan urusannya. Ini cukup membingungkan. Jantung Yang Chen berdebar kencang. Mendengar ini, ia diam-diam merasa tidak enak. Pada awalnya dia hanya mencurigai Sang Raja Sejati, tetapi semakin dia mendengar orang lain membicarakannya, semakin dia merasa bahwa mungkin ada sesuatu yang salah dengan Sang Raja Sejati. Seorang raja yang kuat yang sesekali pergi ke Paviliun Tianzun untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya saja sudah bermasalah. Terlebih lagi, Raja Sejati telah menyegel Istana Raja Roh. Tuan muda, ada apa? Tanya Jinzua. Yang Chen menggosok alisnya, tidak ada. Ia sangat khawatir, tetapi karena tidak memiliki bukti kuat, sulit baginya untuk mengatakan hal buruk tentang Raja Sejati. Meskipun ia saudaranya sendiri, lebih baik tidak banyak bicara. Gurumu memiliki begitu banyak kekuatan di Paviliun Tianzun, sungguh melegakan. Namun, identitasku belum terungkap, jadi untuk saat ini, tidak perlu merepotkan gurumu, kata Yang Chen sambil tersenyum. Tuan muda, bukankah Anda menyembunyikan identitas Anda karena Li Chongqiao? Jinzua terkejut. Ia mengira identitas Yang Chen terbongkar karena Li Chongqiao, tetapi sekarang setelah ia mengungkap urusan tuannya, Yang Chen masih memiliki banyak kekhawatiran, ia bisa menganalisis beberapa hal. Yang Chen tertawa berulang kali, meskipun Li Chongqiao kuat, dia tidak cukup kuat untuk memaksaku menyembunyikan identitasku. Aku punya lawan lain yang lebih kuat, dan identitasku tidak boleh diungkapkan. Saya mengerti, tapi jangan khawatir, Tuan muda. Sekuat apapun lawannya, saya akan tetap mendukung Anda, kata Jinzua tegas. Dia tidak akan pernah lupa bahwa berkat Yang Chen dia bisa berada di tempatnya saat ini. Hahaha, saudara yang baik. Yang Chen menepuk bahu Jinzua. Mendengar kata-kata Jinzua, ia merasa sangat lega. Mereka berdua terlibat dalam perbincangan yang menyenangkan, di saat yang sama Yang Chen juga menceritakan sebagian urusannya kepada Jinzua. Misalnya, klan Qinglong yang ditemuinya. Mendengar ini, Jinzua sama sekali tidak tertarik. Menurutnya, semua suku naga saat ini kekurangan Kaisar Naga Emas Bercakar 5 dan membutuhkan Kaisar Naga Emas Bercakar 5 untuk berkumpul kembali. Namun, ia telah melewati hari-harinya yang santai, dan seperti Yang Chen, ia adalah orang yang tenang dan acuh tak acuh. Bagaimana mungkin ia menyukai konflik klan? Karena itu, ia tidak tertarik dengan urusan klan Qinglong. Melihat ini, Yang Chen juga tertawa diam-diam. Kepribadian Cakar Emas ini persis sama dengan dirinya. Dia berkata bahwa dia telah berbicara tentang urusan klan Qinglong dan memiliki hati nurani yang bersih, tetapi hasilnya seperti ini, tidak ada hubungannya lagi dengannya. Begitu saja, setelah mengobrol panjang, Yang Chen meninggalkan gunung dan kembali ke kediamannya. Ketika dia kembali, Yang Chen telah menjadi sangat terkenal. Sebelumnya, dia hanya mengenal Hong Yihu, dan tidak ada yang salah dengan itu. Namun kali ini, Yang Chen tinggal di Jinzua selama 3 hari penuh sebelum keluar. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi antara Yang Chen dan Jinzua, tetapi tidak dapat disangkal bahwa hubungan antara Yang Chen dan Jinzua pasti tidak biasa. Adapun Yang Chen, dia tetap bersikap rendah hati dan tinggal di tempat yang kotor dan berantakan di tepi terluar Gunung Taili untuk berlatih. Dia tidak memiliki tuntutan tinggi terhadap lingkungannya, jika dia ingin berubah, dia bisa melakukannya kapan saja. Kekhawatiran terbesarnya saat ini adalah masalah Raja Sejati. Dan apa yang direncanakan hantu dan roh itu 2 bulan kemudian.
Dia punya firasat samar bahwa apa yang direncanakan hantu dan roh ini mungkin ada hubungannya dengan Raja Roh. Sebagai orang nomor satu di alam selatan, Ling Wang adalah kemungkinan dan pilar pembalikan alam selatan. Para hantu dan roh di dunia bawah pasti tidak menyadari hal ini. Apakah mereka benar-benar memiliki niat baik terhadap Ling Wang? Sebagai orang yang memiliki satu-satunya kunci kamar tidur Raja Jiwa, dan terlibat dalam urusan Raja Sejati, haruskah dia terlibat dalam masalah ini? Yang Chen dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang saling bertentangan. Dengan kekuatannya sendiri, dia tidak dapat menciptakan gelombang apapun dalam badai materi ini, bahkan jika dia memasuki tahap Mahayana. Pilihan terbaiknya adalah menyebarkan berita itu. Siapa yang harus diberitahu? Aku tidak tahu sebelumnya, jadi siapa yang akan percaya padanya? Kurasa semua orang mengira kata-katanya tidak berdasar dan hanya rumor. Tetapi ketika Yang Chen mendengar bahwa Guru Jinzua adalah salah satu manajer Paviliun Tianzun, dia mendapat sedikit gambaran. Barangkali, menemukan Master Golden Claw adalah salah satu jalan yang memungkinkan. Lagi pula, dengan bantuan Golden Claw, kredibilitas akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Ini juga alasannya mengapa dia ingin tahu banyak tentang Master Jinzua hari ini. Namun, setelah memikirkannya, ia tetap tidak memberi tahu siapapun tentang masalah ini hari ini. Alasan utamanya adalah semua yang ia miliki saat ini hanyalah spekulasi dan ia tidak memiliki bukti pasti untuk mengonfirmasi masalah tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Saat Yang Chen tengah berpikir diam-diam, sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya, benar sekali. Dia bisa mencoba menyelinap ke kamar tidur Raja Roh dan melihatnya. Kamar tidur Raja Ling sekarang memang dijaga ketat, dan untuk masuk ke dalamnya sama sulitnya dengan naik ke surga, tetapi hanya karena orang lain tidak bisa melakukannya bukan berarti dia tidak bisa. Memikirkan hal ini, Yang Chen tersenyum. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu lagi, langsung berdiri, dan langsung menuju kamar tidur Raja Roh. Dia pergi tanpa suara. Saat meninggalkan Paviliun Tianzun, Anda perlu mendaftar. Lagi pula, Paviliun Tianzun bukanlah tempat di mana Anda bisa masuk dan keluar sesuka hati. Namun, Yang Chen menggunakan prinsip waktu dan ruang, dan dengan sedikit kilatan, dia menghindari penjaga Paviliun Tianzun. Kemudian, Yang Chen memperlambat kecepatannya dan perlahan mendekati area di sekitar kamar tidur Raja Roh. Saat dia semakin dekat, Yang Chen menjadi sangat serius. Terakhir kali, ia hanya melihat dari jauh, jadi tak banyak yang ia lihat. Namun kali ini, saat ia semakin dekat, mata ilahinya melebar, memungkinkannya melihat dengan jelas semua batasan di sekitarnya. Ada lapisan formasi dan batasan, satu demi satu. Saya sama sekali tidak percaya ada konspirasi. Dengan begitu banyak batasan, begitu Anda masuk, Anda akan langsung ketahuan. Siapa yang Anda waspadai? Yang Chen menggelengkan kepalanya. Sekalipun dia terburu-buru, dia akan terdeteksi oleh pembatasan itu. Namun, betapapun banyaknya batasan dan formasi yang ada, akan selalu ada titik lemah. Dengan memanfaatkan prinsip waktu dan ruang untuk menembus titik lemah ini, kita tetap dapat menghindari perhatian orang lain. Yang Chen menggunakan mata spiritualnya untuk memperoleh wawasan yang jelas. Harus diakui bahwa seluruh area di dekat pegunungan itu tertutup rapat dan kedap udara. Sulit menemukan titik lemahnya. Yang Chen awalnya berpikir bahwa selama dia memperhatikan dengan saksama, dia pasti dapat menemukan kekurangannya. Namun siapa sangka setelah sekian lama mencari, mereka tetap tidak menemukan celah lemah yang bisa dilewati. Dengan begitu banyak batasan dan formasi, bahkan jika dia menggunakan prinsip waktu dan ruang untuk menerobos secara paksa, dia akan ketahuan. Hal ini membuat Yang Chen khawatir. Orang-orang ini terlalu berhati-hati. Apa yang mereka rencanakan? Yang Chen dipenuhi pikiran. Kamu ingin masuk dari sini. Tepat saat Yang Chen tengah asyik berpikir, Baolu tiba-tiba tampak seperti baru bangun tidur dan berbicara dengan malas. Lalu, apa kau punya ide? Tanya Yang Chen. Ada banyak cara. Batasan-batasan ini banyak jumlahnya, tidak terlalu rumit. Aku hanya perlu mengembuskan napas dan membekukan batasan-batasan ini. Lalu kau bisa menggunakan keahlianmu dalam ruang dan waktu untuk menembusnya, dan selesai. Ini membuat mata Yang Chen berbinar. Ya, Phoenix Es dan Api memang ahli dalam es dan api, dan batasan ini benar-benar bisa membekukan lawan. Kalau begitu terima kasih banyak. Yang Chen tersenyum dan memanggil Phoenix Es dan Api. Ketika jiwa binatang pendamping lahir, Phoenix Es dan Api membuka mulutnya, mengarahkannya ke suatu area, mendesis, dan menyemburkan sejumlah besar udara dingin. Saat hembusan udara dingin ini dihembuskan, sejumlah besar batasan tak kasat mata langsung terlihat dan dibekukan sepenuhnya oleh lapisan-lapisan batasan. Cepatlah, aku belum membeku terlalu lama, kalau tidak aku akan mudah ditemukan, teriak Bing Huo Tianfeng. Yang Chen tentu saja tidak membuang waktu. Dia bergerak dan menghilang dari tempat itu. Ketika dia muncul lagi, dia datang ke formasi terlarang. Kalau dipikir-pikir kembali, pembatasan yang dibekukan Baolu sebelumnya telah kembali ke keadaan semula. Melihat hal itu, Yang Chen tidak tinggal diam lagi dan segera menghilang dari tempat itu. Dia menyelinap masuk secara diam-diam dan tidak diperhatikan oleh siapapun.
Saat memasuki pegunungan ini, Yang Chen hanya merasakan ruangannya, yang sangat dingin dan suram, yang membuat Yang Chen mengerutkan kening diam-diam. Apa yang terjadi di sini? Yang Chen merenung dalam-dalam. Anda harus tahu bahwa Paviliun Tianzun di luar angkasa berada dalam posisi yang, dan seluruh pegunungan merupakan lokasi geografis yang dinamis. Tetapi tempat ini tampak gelap, lembab, dan tak bernyawa. Meskipun jauh dari energi hantu, ia juga sangat dekat. Dengan keraguan di hatinya, Yang Chen mendekati gunung di depannya selangkah demi selangkah. Gunung ini disebut Puncak Tianyang. Ada sebuah kastil kuno di puncak gunung, dan kamar tidur Raja Roh terletak di dalam kastil. Jika Anda ingin menemukan kamar tidur Raja Roh, langkah pertama adalah mendekati Puncak Tianyang. Yang Chen kini bergerak maju dengan hati-hati, dan akhirnya, setelah melewati berbagai rintangan, ia tiba di Puncak Tianyang. Saat kami tiba di Puncak Tianyang, angin menderu di sekeliling kami bahkan lebih kencang daripada sebelumnya. Yang Chen melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada lebih banyak batasan di Puncak Tianyang daripada sebelumnya. Jika dia tidak memiliki mata ilahi wawasan spiritual, dia pasti akan secara tidak sengaja menginjak batasan kapan saja, dan terpicu hingga mati. Yang Chen sangat berhati-hati saat mendekati kastil kuno. Dia tidak berani menggunakan dao ruang dan waktu terlalu banyak. Lagi pula, ada banyak batasan di sekitarnya, dan menggunakan dao ruang dan waktu belum tentu akan membuahkan hasil yang baik. Tetapi ketika Yang Chen mengira ia telah menghindari segalanya, di belakangnya, jauh di bawah tanah, sesuatu yang tampak seperti ramuan ajaib muncul secara misterius. Setelah ramuan spiritual ini muncul, sepasang mata berwarna merah darah dan tampak sangat menakutkan menatap Yang Chen, seolah-olah melihat segalanya tentang Yang Chen. Tak lama kemudian bola mata itu menghilang dari tempatnya dan tak terlihat lagi. Pada saat inilah Yang Chen mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat. Ketika menyadari tidak ada apa-apa, Yang Chen menghela napas lega, mungkinkah itu ilusi? Ia melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan apapun, jadi ia berdiri dan langsung menuju ke dalam kastil. Namun, Yang Chen sangat tanggap, dan setelah berjalan 2 langkah, ia langsung berbalik. Namun dia masih tidak melihat apapun, jadi Yang Chen harus bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya ini benar-benar ilusi. Memikirkan hal ini, Yang Chen perlahan menghilang dari tempat ini. Pada saat yang sama, di depan patung batu besar di depan kastil kuno di puncak gunung, seorang lelaki tua berambut putih menutup matanya dan menekan alisnya. Tak seorang pun tahu apa yang telah ditemukannya, namun tak lama kemudian, dia menjilat bibirnya dengan sinis. Kupikir hanya sedikit orang yang akan datang ke sini, tapi ternyata masih ada beberapa orang yang tidak sabaran di Paviliun Tianzun. Mereka tidak mematuhi perintah. Sudah kubilang jangan masuk. Kalau begitu, jangan berencana pergi begitu kau masuk. Orang tua itu terkekeh aneh dan melangkah maju. Yang Chen melangkah maju dengan hati-hati. Semakin jauh ia melangkah, semakin ia merasakan atmosfer suram di sekitarnya, seolah-olah ada konspirasi yang tak terduga dalam kegelapan. Pasti ada rahasia yang tidak biasa di kamar tidur Raja Jiwa. Apa sebenarnya rahasia ini? Ia semakin tidak sabar untuk mengungkapnya. Berpikirlah sambil berjalan. Dia semakin dekat ke istana. Namun pada saat ini, tiba-tiba, hawa dingin menusuk tulang menerjang Yang Chen. Saat hawa dingin ini menyebar, Yang Chen langsung merasa ada yang tidak beres dan segera mundur. Detik berikutnya, ledakan keras terdengar dari tempatnya. Kemudian, rumput dan pepohonan di bumi mulai membusuk dan hancur total. Yang Chen membidik dan melihat seorang lelaki tua berambut putih dan tangannya layu seperti kayu kering. Orang tua itu tersenyum sinis, terkekeh 2 kali, dan menatap tajam ke arah Yang Chen. Wah, kau kuat sekali. Kau berhasil menghindari seranganku. Sepertinya kau melanggar perintah dan masuk ke tempat ini tanpa izin. Kau pasti punya rasa percaya diri yang tinggi, kata lelaki tua itu tanpa ekspresi. Ketika Yang Chen melihat orang ini muncul, ia sedikit terkejut. Orang ini adalah sosok yang sangat kuat di era Mahayana, dan auranya bahkan lebih kuat daripada Yun Xiao Tianzun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Saya khawatir ada sekitar 25.000 prasasti Dao. Hal ini membuat Yang Chen sedikit menyipitkan matanya. Dia masih bisa menangani tahap Mahayana dengan 20.000 prasasti Dao, tetapi akan sedikit sulit baginya untuk menangani tahap Mahayana dengan 25.000 prasasti Dao. Dari mana pihak lainnya itu datang dan kapan dia menemukan saya? Benar saja, bukankah itu ilusi? Yang Chen diam-diam menilai dalam hatinya. Segera, ia menatap lelaki tua itu dan berkata, bolehkah aku bertanya siapa namamu, senior? Aku datang ke sini untuk beberapa alasan khusus. Sekalipun aku melanggar aturan, kau dan aku sama-sama dari Paviliun Tianzun, jadi kau tidak akan datang dan membunuhku begitu saja, kan? Hahaha, bocah. Bagaimana aku tahu kau tidak mencoba menyakiti Tuan Raja Roh? Apa salahnya membunuhmu? Istana Raja Roh membutuhkan perlindungan ketat. Siapapun yang mencoba mendekati Istana Raja Roh akan dianggap sebagai orang yang berniat membunuh Tuan Raja Roh. Karena itu, hasilnya selalu kematian. Orang tua berambut putih itu memutar lehernya dan berkata, hidupmu akan tetap di sini. Senior, Anda berbicara begitu fasih.
Saya pikir apa yang disebut perlindungan Raja Roh hanyalah alasan. Apa yang Anda sembunyikan? Kata Yang Chen dengan ekspresi dingin. Apa yang ingin kau katakan? Pria tua berambut putih itu menjilat bibirnya. Ia merasa Yang Chen sepertinya tahu sesuatu. Yang Chen tersenyum tipis, apa yang ingin kau katakan? Mungkin apa yang kau katakan terdengar sangat baik, tapi mungkin, kau bukan manusia sama sekali. Mendengar hal itu, urat-urat lelaki tua berambut putih itu pun terlihat, apa maksudmu? Kenapa kamu gugup sekali? Aku hanya mengatakannya dengan santai. Melihat ekspresimu, sepertinya tebakanku benar. Yang Cencang tertawa. Awalnya dia agak curiga, tetapi sekarang tampaknya penilaiannya benar. Area di dekat kamar tidur Raja Roh sebenarnya ditempati oleh hantu-hantu dari dunia bawah. Orang tua berambut putih ini bukanlah manusia sama sekali, melainkan hantu yang menempati tubuh manusia. Sebenarnya, hantu-hantu di dunia bawah sangat ahli dalam hal ini. Hantu-hantu di dunia bawah itu sendiri adalah roh. Apa yang disebut kebangkitan dari kematian dan kebangkitan jiwa sebenarnya adalah semacam pemaksaan kepemilikan tubuh. Hantu di dunia bawah secara alami lebih pandai dalam hal ini. Namun, mereka bertindak seolah-olah mereka tidak ahli dalam hal itu dan tampak tidak tahu apa-apa. Tujuan mereka adalah mencapai hasil yang lebih baik di saat-saat kritis. Seperti sekarang, tempat terpenting di Istana Raja Roh Manusia tiba-tiba ditempati oleh seseorang tanpa sepengetahuan siapapun. Anehnya, tidak ada yang tahu tentang ini. Betapa mengerikannya ini. Pria tua berambut putih itu juga sangat gelisah sekarang, wajahnya menegang mendengar kata-kata Yang Chen. Wah, sepertinya kau bukan salah satu murid penasaran yang menerobos masuk ke sini dengan gegabah. Apakah Yunbi Tianzun yang mengirimmu ke sini? Yunbi Tianzun memang curiga dengan tempat ini. Yang Chen awalnya tidak terpikir untuk berbohong, tetapi sebuah ide muncul di benaknya, dan ia tersenyum tenang, siapa tahu, mungkin jika senior membunuhku hari ini, maka Yunbi Tianzun pasti akan melakukannya. Bagaimana dengan tempat ini? Orang tua berambut putih itu menggigil seluruh tubuhnya dan mulai ragu-ragu. Jika Yunbi Tianzun yang mengirim Yang Chen, itu berarti dia pasti memiliki beberapa kecurigaan terhadap Paviliun Tianzun, tetapi dia belum sepenuhnya meragukannya. Jika dia membunuh Yang Chen dan Yang Chen tidak kembali hidup-hidup, ketika Yunbi Tianzun tahu tentang ini, dia akan tahu tanpa ragu bahwa ada sesuatu yang salah dengan Istana Lingwang. Saat dia memikirkan hal ini, dia menjadi tidak dapat mengambil keputusan. Tetapi dia tidak tahu bahwa Yang Chen dan Yunbi Tianzun sama sekali tidak saling mengenal, dan mereka hanya ingin membingungkan lelaki tua tahap Mahayana ini. Dia mengendalikan angin hitam yang mematikan dan tiba-tiba menyerang dengan raungan. Pria tua berambut putih dengan 25.000 prasasti Tao ini menunjukkan betapa pentingnya Istana Raja Roh bagi dunia bawah. Mereka mengirim ahli ini untuk menjaganya, mungkin untuk memastikan tidak ada yang salah. Master di level ini tidak boleh diremehkan. Tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya sambil menggunakan beberapa trik. Pria tua berambut putih itu tersentuh oleh kata-kata Yang Chen. Saat ia berpikir, ia tak pernah menyangka serangan diam-diam Yang Chen yang luar biasa. Baru pada saat kritis itulah dia bereaksi, dan dia menghindar dan nyaris terhindar dari serangan angin hitam yang mematikan. Namun, angin hitam mematikan menyerang dengan cepat dan masih berhasil menyentuh sebagiannya. Orang tua berambut putih itu menjerit dengan sedih ketika ia digosok oleh angin hitam yang mematikan dan salah satu lengannya terputus. Wah, kau, pria tua berambut putih itu tak percaya bahwa dirinya, sebagai seorang kultivator tingkat Mahayana, akan dilukai oleh Yang Chen, seorang kultivator tingkat Nirvana saat ini. Sekarang lengannya telah patah, sejumlah besar energi hantu tidak dapat lagi ditampung oleh dagingnya, dan energi itu bangkit dan mengepung segala arah. Tebakanku benar, kata Yang Chen dengan ekspresi muram. Anak baik, kau bukan kultivator tingkat Nirvana biasa. Kau benar-benar bisa melukaiku. Pria tua berambut putih itu menjilat bibirnya. Awalnya ia sedikit gugup, tetapi segera berubah menjadi penuh ejekan. Aku tidak perlu membunuhmu. Aku bisa menduduki tubuhmu dan kembali melapor kepada Yunbi Tianzun. Hehe, sebagai orang di tahap Nirvana, kau punya kekuatan yang luar biasa. Aku pasti bisa mendapatkan banyak hal dengan menduduki tubuhmu. Pria tua berambut putih itu tertawa aneh. Yang Chen berkata dengan dingin, benarkah? Syaratnya adalah kau harus bisa menduduki tubuhku. Hahaha, nak, apa kau pikir kau bisa berbuat sesuka hati hanya karena kau melukai lenganku? Pria tua berambut putih itu menghentakkan kakinya, dan sejumlah besar prasasti Tao tersebar. Budaya Yiming ini membuat wajah-wajah dan menyerbu langsung ke arah Yang Chen, menggigit dan meringis. Yang Chen dengan cepat melepaskan prasasti Dao miliknya, dan keduanya bertabrakan dalam sekejap, dan sebagian besar kekuatan prasasti Dao hancur total. Ya, Yang Chen berhenti sejenak. Yang dilakukan oleh lelaki tua berambut putih ini adalah merusak makna Tao. Kehendak Dao semacam ini sangat mengerikan. Ketika dilepaskan, ia bertabrakan dengan kehendak Dao seseorang dan terkikis sepenuhnya, membuatnya mustahil untuk dilawan. Hanya Dao ruang dan waktu yang bisa melawannya. Namun, jika Dao ruang dan waktu digunakan untuk melawannya, teleportasinya sendiri tidak akan bisa digunakan lagi.
Demikian pula, dia sekarang menggunakan angin hitam mematikan, dan dia pun tidak dapat lolos dari dao kematian. Namun, dao kehidupan belum sepenuhnya terpisah dari dao kematian, jadi tidak ada cara untuk melawan dao korosif dari orang tua berambut putih itu. Lapisan-lapisan wajah hantu ini menyerang Yang Chen dengan ganas. Serangan mereka sungguh tak terhentikan dan begitu dahsyat hingga membuat orang-orang putus asa. Tetapi efeknya tidak memuaskan lelaki tua berambut putih itu. Wah, kekuatan dao macam apa ini yang bisa menangkis seranganku? Pria tua berambut putih itu sangat terkejut. Kekuatan daunnya yang korosif, apalagi lawan di tingkat nirvana, bahkan lawan di tingkat mahayana pun, akan langsung tak berdaya saat disentuh. Yang Chen baru dalam tahap nirvana. Yang Chen tidak akan hanya bertahan membabi buta. Sambil bertahan, ia mengendalikan angin hitam yang mematikan dan menyerang secara bersamaan. Angin hitam sangat cepat. Pria tua berambut putih itu juga gugup menghadapi angin hitam yang mematikan. Awalnya ia tidak percaya, lalu membuka taoisme yang korosif, berubah menjadi wajah hantu raksasa, dan menggigit angin hitam yang mematikan milik Yang Chen. Alhasil, setelah pertarungan ini, ia masih tak mampu menahan angin hitam maut milik Yang Chen dan dipatahkan oleh angin hitam maut milik Yang Chen. Hasil ini juga membuat Yang Chen diam-diam puas. Setidaknya untuk saat ini, sihir Tao yang paling kuat memang luar biasa. Hanya dengan mencapai beberapa pencapaian kecil dalam kultivasi, ia dapat mengalahkan sebagian besar master Mahayana yang kuat. Bahkan seorang kultivator Mahayana yang kuat yang prasasti Daoyinya mirip dengannya dapat sedikit ditekan. Akan tetapi, hal itu hanya sedikit ditekan. Angin hitam mematikannya tidak dapat menjadi faktor penentu dalam menentukan hasilnya. Setelah bertabrakan, angin hitam mematikan mampu menghancurkan metode Tao yang korosif milik lelaki tua berambut putih itu, tetapi tidak mampu membunuhnya dalam arti sebenarnya. Lawan seringkali menggunakan niat Dao korosi untuk menunda, membuat metode Yang Chen mustahil untuk sepenuhnya efektif, dan serangan berulang-ulang semuanya tertunda. Keduanya kini benar-benar menemui jalan buntu. Daoyi ruang dan waktu Yang Chen dapat bertahan melawan serangan Daoyi korosif ini, tetapi angin hitam mematikan milik Yang Chen juga dapat ditunda oleh Daoyi korosif ini. Dalam kebuntuan itu, orang yang jelas lebih cemas adalah lelaki tua berambut putih. Lagi pula, dia adalah seorang kultivator Mahayana yang kuat. Bagaimana mungkin dia rela ditindas oleh seorang kultivator nirvana? Wah, coba ini, teriak lelaki tua berambut putih itu. Saat berikutnya, seekor hantu melompat keluar dari mulutnya. Hantu ini secepat kilat, dan saat ia melesat keluar, ia langsung menuju tubuh Yang Chen. Yang Chen saat itu sedang mengendalikan angin hitam maut, hanya fokus menghadapi lelaki tua berambut putih itu, dan tidak sempat bereaksi saat hantu itu menembus tubuhnya. Serangan jiwa. Yang Chen bereaksi cepat dan segera menggunakan jiwanya untuk melawan. Alam jiwa yang diolah melalui sihir terlarang langsung berubah menjadi perisai, menghalau hantu itu. Begitu hantu itu memasuki tubuh Yang Chen, ia meraung, tetapi segera dihalangi oleh perisai Yang Chen. Dengan teriakan, ia berubah menjadi abu. Hantu ini jelas diciptakan oleh lelaki tua berambut putih itu. Meskipun bukan tubuh aslinya, hantu ini pasti ada hubungannya dengan lelaki tua itu. Hantu itu dihancurkan oleh jiwa Yang Chen, dan lelaki tua berambut putih itu juga menjerit, dan seluruh jiwanya tampak kacau. Kau adalah jiwa di tahap nirvana, tapi kau benar-benar mampu menghalangi klon jiwa campuranku. Pria tua berambut putih itu menunjukkan ketakutan di wajahnya. Ia adalah seorang kultivator Mahayana yang kuat, dan klon jiwanya adalah sarana untuk menyerang kultivator Mahayana lainnya. Seringkali, begitu orang lain teralihkan, mereka akan sepenuhnya ditempati oleh klon jiwanya. Pada saat itu, jiwanya akan hancur dan tubuhnya secara alami akan menjadi miliknya. Cara ini berhasil berkali-kali. Ia telah melucuti tubuh lelaki tua berambut putih itu dengan cara ini, diam-diam dan tanpa jejak. Tetapi sekarang, sesuatu yang dapat efektif melawan para guru Mahayana yang kuat, digunakan melawan Yang Chen, dan malah dipukul mundur olehnya dengan menggunakan jiwanya. Bahkan klonnya pun hancur. Jika klonnya hancur, jiwanya sendiri secara alami juga akan rusak. Yang Chen mencibir. Ketika ia mengembangkan sihir terlarangnya ke tingkat kedua, ia mampu mengalahkan jiwa seorang guru besar di tingkat Mahayana, dan bahkan melampauinya. Pihak lain ingin membuat terobosan dari jiwa, yang merupakan angan-angan baginya. Tentu saja, dia terlalu malas untuk menjelaskan masalah ini kepada pihak lain. Yang harus dia lakukan sekarang adalah memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh pihak lain. Lagi pula, saat ini, klon jiwa lawan telah hancur dan dia cukup lemah. Bersiaplah untuk mati. Ekspresi Yang Chen acuh tak acuh, dan angin hitam mematikan itu dipanggil lagi. Melihat angin hitam mematikan milik Yang Chen datang ke arahnya lagi, lelaki tua berambut putih itu menghindar dengan cepat dan langsung menghindarinya. Melarikan diri. Orang tua berambut putih itu tidak berpikir dua kali dan ingin segera pergi saat melihat jiwa dan raganya terluka. Tapi bagaimana mungkin Yang Chen memberinya kesempatan? Ketika melihatnya pergi, ia memanggil angin hitam maut yang kedua. Yang satu merupakan serangan utama untuk Dead Silence Black Wind, dan yang satunya lagi merupakan serangan tambahan untuk serangan diam-diam.
Serang dari depan dan belakang. Pria tua berambut putih itu sudah sibuk mengurus satu orang, dan pihak lainnya tak mampu menahannya. Ketika gelombang kedua angin hitam mematikan Yang Chen muncul, pria tua berambut putih itu akhirnya tak mampu menghindar. Tidak, saat ia dihantam angin hitam mematikan, lelaki tua berambut putih itu pun mengetahui nasibnya sendiri. Dia tahu betul bagaimana rasanya diterjang angin hitam mematikan ini. Dalam sekejap, kekuatan angin hitam maut merasuk sepenuhnya ke dalam jiwanya. Bagaimana mungkin jiwa lelaki tua berambut putih ini mampu melawan metode Yang Chen? Namun, Yang Chen masih sangat teliti. Ia mengendalikan kekuatan angin hitam mati dan menyelamatkan nyawa lelaki tua berambut putih itu. Ia berencana untuk mengendalikannya dan mencari jiwanya nanti. Meskipun agak sulit untuk mencari jiwa orang lain mengingat wilayah spiritualnya, hal itu masih dapat dilakukan asalkan Anda meluangkan waktu. Kini, angin hitam mematikan itu lenyap, dan napas lelaki tua berambut putih itu pun menjadi lemah sepenuhnya. Tepat saat Yang Chen hendak melangkah maju, tiba-tiba, sebuah kekuatan mengerikan keluar dari kastil kuno. Oh tidak, kita sudah ketahuan. Yang Chen berhenti sebentar. Membunuh lelaki tua berambut putih ini pasti akan menarik perhatian orang lain. Dia harus segera pergi. Tidak pantas baginya untuk tinggal di sini. Mati. Yang Chen mengangkat tangannya, mengarahkannya ke jiwa lelaki tua berambut putih itu, dan memberinya pukulan terakhir. Seketika, Yang Chen melesat menembus ruang dan waktu dengan kecepatan yang luar biasa cepat, dan jejaknya tak lagi ditemukan. Tak lama kemudian, sesosok dengan aura yang kuat datang dari kejauhan, memandang jejak-jejak pertempuran yang belum sepenuhnya hilang di sekitarnya, lalu memandang tempat yang telah berubah menjadi abu. Siapa itu? Bercampur dengan aura nirvana, dia sengaja mengganggu jejak pertempuran sebelum pergi, membuatku tak tahu siapa dia. Sosok dengan aura kuat itu perlahan menampakkan wujudnya. Jika ada orang dari Paviliun Tianzun di sini, mereka pasti dapat mengenali siapa orang ini. Orang ini tidak lain adalah Feng Xiao Tianzun, salah satu manajer tanpa batas yang terkenal di Paviliun Tianzun. Feng Xiao Tianzun, yang menjaga tempat ini, muncul dengan aneh, melirik sekeliling dengan muram, lalu berkata dengan suara dingin, sekarang seseorang telah muncul di sini, situasinya agak buruk. Jika anak ini melaporkan situasinya ke sini, pasti akan terjadi bencana. Feng Xiao Tianzun mengerutkan kening, jelas merasa sedikit bingung. Namun, ia segera kembali ke penampilan aslinya dan tertawa aneh dua kali. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Anak ini bahkan belum memasuki kastil kuno. Sekalipun dia tahu situasi di sini, apa bedanya? Pernyataan sepihaknya tidak akan mengubah apapun. Siapa yang masih akan percaya kata-katanya? Yang perlu ditakutkan adalah anak ini adalah penguasa alam tak terbatas. Yang Chen kini merasakan kedatangan seorang pria kuat, jadi dia segera melarikan diri dari pegunungan, dan kemudian diam-diam kembali ke kediamannya lagi. Ketika dia kembali, Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan mengatur napasnya. Setelah pertarungan tadi, dia juga kelelahan. Sekarang, dia benar-benar tenggelam dalam pikirannya. Ia yakin Istana Raja Roh sedang dalam masalah serius. Jika masalah ini tidak diselesaikan, umat manusia kemungkinan besar akan terjerumus ke dalam situasi yang tak terelakkan. Hantu dan roh ini memiliki ambisi yang mengerikan terhadap Istana Raja Roh. Tetapi bagaimana dia akan menceritakan hal ini kepada orang lain? Dia tidak memasuki kastil dan tidak mendapatkan bukti substansial apapun. Sekalipun dia memberitahu orang lain tentang hal itu hanyalah pendapat sepihaknya dan hampir tidak akan berpengaruh nyata. Yang Chen menggosok alisnya, ragu-ragu maju mundur. Aku harus pergi lagi, gumam Yang Chen dalam hati. Meskipun sangat berbahaya, masih mungkin untuk berkeliling dan sampai di sana. Namun, prasyaratnya adalah menunggu. Kalau dia pergi ke sana sekarang, orang-orang kuat di istana itu pasti akan sangat waspada dan berhati-hati terhadapnya, dan akan menjadi mimpi yang mustahil baginya untuk bisa masuk ke sana. Selama beberapa hari ini, saya akan menenangkan diri dan mengintegrasikan prasasti Tao yang tersisa terlebih dahulu. Yang Chen mulai mengintegrasikan prasasti Dao dalam skala besar. Seiring berjalannya waktu, penggabungan prasasti Dao dan kekuatan ilahi telah mencapai lebih dari 80%. Dari 28.000 prasasti Dao yang ada, hampir 27.000 di antaranya telah berhasil digabung. Penggabungan ini memakan waktu setengah bulan. Yang Chen awalnya bermaksud menyelesaikannya sekaligus, tetapi sebelum penggabungan itu tuntas, ia mendengar beberapa kabar angin dan informasi dari luar. Kau tahu, Raja Sejati akan datang. Ya, Raja Sejati telah datang ke Paviliun Tianzun. Pertempuran di garis depan telah mereda secara signifikan. Merupakan suatu kehormatan bagi Paviliun Tianzun kami bahwa Yang Mulia Raja Sejati telah datang mengunjungi kami. Kudengar Raja Sejati datang ke sini untuk mereformasi Paviliun Tianzun. Aku penasaran seperti apa reformasinya nanti. Pada awalnya, Yang Chen mengira itu hanya gosip belaka dan tidak benar, tetapi seiring pikirannya menyebar, banyak orang membicarakannya, membuatnya mustahil baginya untuk mengabaikan kebenaran masalah tersebut. Raja Sejati memang akan datang ke Paviliun Tianzun.
2 bulan. Jika dibandingkan dengan tanggal dia membunuh Yun Xiao Tianzun, maka tanggalnya bertepatan tepat 2 bulan. Sekarang sudah 1,5 bulan, dan menurut apa yang dikatakan orang-orang ini, raja yang sebenarnya akan tiba dalam waktu setengah bulan. Yang Chen mengepalkan tinjunya. Raja sejati ini bersembunyi dengan sangat baik. 2 bulan kemudian, dia kebetulan datang ke paviliun Tianzun. Pada dasarnya, ini sesuai dengan apa yang dikatakan Yun Xiao Tianzun bahwa akan ada acara besar dalam 2 bulan. Ini berarti raja sejati adalah sosok terbesar di antara hantu dan roh ini. Untungnya, aku tidak mengeluarkan pedang Raja Giok Putih saat itu. Jika aku mengeluarkan pedang Raja Giok Putih, aku khawatir aku sudah mati sekarang. Yang Chen menghela napas berat. Kalau dipikir-pikir lagi, dia masih merasa sedikit takut. Untungnya saya lebih berhati-hati saat itu. Meski begitu, dia tetap memberikan jimat yang dia ciptakan untuk menghancurkan dunia bawah, karena takut jimat itu sama sekali tidak berguna. Meskipun Raja sejati ini tidak membunuhku saat itu, ia sengaja membawaku ke area suci Raja Roh. Sekarang kupikir-pikir, jika ia tidak sengaja menghentikan Raja Yuyin, aku pasti sudah mati jika Raja Yuyin memasuki area suci Raja Roh. Raja sejati ini tidak membantuku, ia jelas-jelas sedang menyakitiku. Jika aku tidak menemukan Zhang Suelian tepat waktu, aku khawatir aku sudah dibunuh oleh Raja Yuyin sekarang. Sambil mendesah dalam hatinya, Yang Chen juga merasakan keseriusan situasi. Dia kebetulan terlibat dalam masalah ini, dan sekarang sulit baginya untuk menjauh darinya. Jika makhluk besar ini, Raja sejati, benar-benar perwakilan dari hantu dan roh itu, apa yang harus kulakukan? Yang Chen ragu-ragu. Dia tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya, berdiri dan pergi mencari Golden Claw. Cara terbaik sekarang tampaknya adalah menemukan saudaraku. Tentu saja mudah bagi Yang Chen untuk bertemu dengan cakar emas. Ketika dia tiba, cakar emas mendekatinya tanpa syarat. Ketika melihat Yang Chen, Jin Zua segera mengundangnya masuk dan bertanya dengan ragu, "Tuan muda, ada apa? Anda tampak khawatir." "Aku memang khawatir." Yang Chen tersenyum pahit dan berkata, "Cakar emas, awalnya aku tidak bermaksud memberitahumu tentang masalah ini dengan tergesa-gesa, tetapi sekarang, sepertinya aku tidak punya pilihan selain memberitahumu. Tolong dengarkan aku dan aku akan memberitahumu semuanya. Masalah ini sangat penting dan tidak boleh diabaikan." "Tuan muda, apa maksudmu?" tanya Jin Zua. Yang Chen duduk perlahan, lalu menceritakan semua yang diketahuinya kepada Jin Zua. "Apa? Raja sejati adalah pemimpin para hantu itu dan mata-mata dunia bawah terbesar yang ditempatkan di area suci Raja Roh kita." Jin Zua tercengang. "Set, pelankan suaramu, hati-hati, dinding punya telinga," kata Yang Chen. Jin Zua juga menyadari keseriusan masalah ini dan mengangguk dengan sungguh-sungguh, "Yah, masalah ini memang agak terlalu sulit dipercaya. Ini, awalnya aku tidak menyangka. Aku juga mendapatkannya dari Yun Xiao Tianzun melalui pencarian jiwa. 2 bulan berturut-turut tidak mungkin kebetulan. Ditambah dengan perubahan di kamar tidur Raja Roh, sekarang pada dasarnya sudah pasti, tapi sayangnya aku tidak punya bukti substansial." Kata Yang Chen tanpa daya. "Tuan muda, bukti apa yang Anda butuhkan? Saya bisa langsung memberitahu tuan saya tentang masalah ini." Jin Zua mengepalkan tinjunya, ekspresinya tegang. "Jangan impulsif." Yang Chen berkata, "Meskipun gurumu kuat dan berpengaruh, dia tidak sehebat itu sehingga bisa menutupi langit dengan satu tangan. Jangan biarkan gurumu terjerumus ke dalam situasi sulit. Lalu apa yang harus kita lakukan?" Jin Zua tidak mengerti. Yang Chen berkata, "Rencana terbaik adalah aku pergi ke kamar Raja Roh lagi." "Pergi ke kamar Raja Roh lagi? Tuan muda, kamar itu dihuni hantu dan roh. Bukankah terlalu berbahaya bagimu untuk pergi ke sana lagi?" Jin Zua berkata dengan cemas, "Bagaimana kalau aku ikut denganmu? Jauh lebih aman bagi kita, saudara-saudara, untuk pergi bersama." Ketika Yang Chen melihat bahwa Jin Zua memiliki niat ini, dia tahu bahwa Jin Zua tetaplah Jin Zua dan merupakan saudara baiknya. "Saya sudah sangat yakin bahwa pihak lain mempunyai pemikiran ini. Cakar emas, dengarkan aku. Kau harus tetap di sini. Meskipun berbahaya bagiku untuk pergi ke kamar Raja Roh, aku harus pergi. Aku akan mengumpulkan bukti. Jika aku kembali dalam 2 minggu, aku akan menemukan bukti dan memberitahu tuanmu tentang hal ini. Jika buktinya kuat, kita bisa bersatu dengan para ahli tingkat raja dari daerah suci lainnya untuk mengepung dan menekan raja sejati ini, memberinya pukulan telak, dan menghancurkan konspirasinya." Yang Chen berkata, "Ini adalah tanda terbaik. Bagaimana jika kau tidak menemukan bukti?" Tanya Gold Claw. "Jika aku tidak menemukan bukti, aku tidak akan kembali dalam waktu setengah bulan. Pilih waktu yang tepat dan laporkan ini kepada tuanmu. Ini adalah strategi terburuk, satu-satunya solusi. Bahkan jika tetua Yunbi Tianzun tidak mempercayaimu, dia pasti akan waspada terhadap masalah ini. Ketika saatnya tiba, kita hanya bisa pasrah pada takdir untuk menentukan hasilnya," kata Yang Chen dengan sungguh-sungguh. Jin Zua bisa melihat keseriusan dalam nada bicara Yang Chen, "Tuan muda, apa tidak ada cara lain? Terlalu berbahaya bagi Anda untuk pergi sendirian, kenapa Anda tidak
Cakar emas, ini cara terbaik saat ini. Kalau kau ceritakan ini pada tuanmu, akan lebih meyakinkan. Kalau kau ikut denganku, siapa yang akan cerita pada tuanmu? Kau satu-satunya orang yang bisa kupercaya sekarang. Yang Chen menepuk bahu cakar emas. Jin Zhuo menyadari keseriusan situasi tersebut dan berhenti menunda, "Guru, saya mengerti." Baiklah, baiklah, waktunya hampir habis. Aku harus pergi ke kamar Raja Roh lagi. Ucap Yang Chen sambil berlalu tanpa henti. Rencana ini memang rencana paling sempurna yang bisa dipikirkannya saat ini. Perubahan di Istana Raja Roh, ditambah fakta bahwa Raja Sejati bisa tiba kapan saja, semua perubahan ini memaksanya untuk mengambil tindakan pencegahan yang sesuai. Meskipun agak berisiko, itu adalah satu-satunya solusi yang tersedia saat ini. Yang Chen segera tiba di Istana Raja Roh lagi. Mari kita gunakan metode lama yang sama seperti sebelumnya. Pertama, gunakan kekuatan magis Ice and Fire Phoenix untuk membekukan batasan secara langsung. Setelah itu, memasukkannya lagi akan sangat mudah dan tidak akan memicu pembatasan atau diketahui oleh orang lain. Yang Chen memasuki pegunungan lagi, dan dia harus jauh lebih berhati-hati daripada terakhir kali. Lagi pula, dia hampir disergap terakhir kali, jadi kali ini dia punya lebih banyak pengalaman. Yang Chen dengan hati-hati datang ke gunung lagi. Ketika dia tiba, Yang Chen melihat sekelilingnya dan tidak menemukan penjaga yang ketat. Terakhir kali aku membunuh lelaki tua berambut putih itu, tapi tidak ada penjagaan ketat dan penempatan ulang di sekitar. Sepertinya hantu dan roh ini hanya bisa menggunakan sejumlah kecil orang. Ini kabar baik bagiku. Aku ingin tahu apakah aku bisa memasuki kastil dengan lancar kali ini, pikir Yang Chen dalam hati. Dia tidak menemui masalah apapun sepanjang jalan, yang membuat Yang Chen dapat memasuki kastil kuno dengan lancar. Ini tentu saja merupakan hal yang baik bagi Yang Chen, tetapi Yang Chen tidak menunjukkan kebahagiaan di wajahnya. Hanya dia yang tahu betul bahwa setelah dia membunuh lelaki tua berambut putih terakhir kali, seseorang telah memperhatikannya. Dia masih bisa menerimanya jika ada sedikit fluktuasi, tetapi jika tidak ada pergerakan, itu akan menjadi hal yang paling berbahaya. Artinya, bahaya bisa muncul kapan saja dan bersembunyi dalam kegelapan, yang bisa memberinya pukulan mematikan kapan saja. Sekarang, Yang Chen sepenuhnya memasuki kastil kuno dan melihat lingkungan kastil. Kastil kuno itu sangat besar, dan dikelilingi oleh batasan dan formasi. Ketika Yang Chen memasuki kastil, ia sudah dikelilingi oleh batasan dan formasi. Namun, sama seperti di awal, Yang Chen menggunakan metode pembekuan Ice and Fire Phoenix untuk masuk, jadi dia tidak khawatir ketahuan. Akan tetapi, labirin di dalam seluruh kastil menjadi lebih menakutkan dan sulit karena kastil tersebut, jadi Yang Chen harus mencari dengan hati-hati sebelum menemukan beberapa pintu masuk dan keluar dalam formasi tersebut. Di sini, Yang Chen bergerak maju sepanjang formasi. Hantu-hantu dari dunia bawah ini telah menyegel kastil kuno dengan sangat erat, Yang Chen mengikuti formasi dan akhirnya memasuki lantai pertama kastil kuno. Kastil ini secara kasar terbagi menjadi 6 lantai. Di atas lantai 6 adalah Istana Raja Roh. Selama dia mencapai lantai 6, pada dasarnya dia akan bisa melihat Istana Raja Roh. Saat itu, tanpa perlu berkata apa-apa lagi, dia tinggal menggunakan pedang Raja Giok Putih untuk membuka pintu, melepaskan Raja Roh, dan semuanya akan baik-baik saja. Jika Anda melangkah maju secara normal, keenam tingkat ini pada dasarnya akan selesai dalam sekejap mata, tetapi formasi yang berat membuat Anda sulit berjalan, dan sangat sulit untuk naik satu tingkat. Yang Chen kini telah tiba di lantai pertama. Ruang di sekitarnya berubah drastis, langsung berubah menjadi langit di atas laut. Suasananya tampak nyata, muncul di hadapan Yang Chen. Formasi ini jauh lebih maju daripada pintu masuknya, bisik Yang Chen dalam hati. Tadi, ketika dia berada di pintu masuk, dia bisa menggunakan murid ilahi resonansi spiritualnya untuk menganalisisnya dengan jelas, tetapi sekarang setelah dia mencapai lantai pertama, rasanya jauh lebih rumit. Bahkan ketika dia membuka murid ilahi resonansi spiritualnya, sulit untuk menemukan pintu masuk ke lantai 2. Dengan sakit kepala ini, Yang Chen teringat pada Baolu. Terlihat bahwa Baolu, wanita ini, tahu banyak tentang batasan dan formasi. Memintanya untuk membantu dirinya sendiri jelas merupakan cara yang layak. Senior Baolu, bisakah kau membantuku menemukan jalan keluar dari formasi ini? Tanya Yang Chen. Hehe, anak kecil, akhirnya kau menemui masalah. Baolu kini tampak sangat bangga. Jiwa buasnya membubung tinggi, dan ia melihat sekeliling sebelum berkata, "Cek, kukira itu formasi yang kuat." Formasi ini disebut formasi kembar Yin Yang, yang melambangkan polaritas Yin dan Yang. Kalau kau tidak berjalan dengan baik, kau bisa kehilangan arah timur, barat, selatan, dan utara, dan jalan menuju lantai 2 mungkin berakhir menjadi jalan menuju pintu masuk bawah. Melihat ekspresi percaya diri Baolu, Yang Chen tertawa dan berkata, "Kalau begitu katakan padaku, bagaimana aku bisa memasuki lantai 2? Gampang, jalan 90 meter ke kiri, lalu 60 meter ke kanan, lalu lurus saja sejauh 30 meter. Nanti ada danau, bisa juga kolam. Pokoknya, lompat saja," kata Baolu dengan penuh percaya diri.
Yang Chen benar-benar tercengang, apa yang kau lakukan sebelumnya? Bagaimana kau tahu begitu banyak tentang formasi semacam ini? Kau bahkan tahu seperti apa pintu masuknya. Bagaimana kau bisa membayangkan apa yang kulihat? Baolu tampak sombong, tetapi nadanya penuh dengan kegembiraan. Yang Chen terus maju, mengikuti instruksi Baolu, berbelok ke kiri dan ke kanan di dalam formasi. Anehnya, setelah bergerak maju beberapa saat, ia justru melihat genangan air. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.